Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari lab jaringan mata kuliah yang saya ajarkan di kelas kita. Nah, eh, perkembangan teknologi jaringan sudah sangat maju saat ini, sehingga pada kesempatan kapanpun Anda sudah dapat memiliki sebuah bentuk jaringan yang terintegrasi di internet atau dalam bentuk cloud. Nah, sebelum bergerak mengenai jaringan dalam bentuk cloud, kita akan bahas dulu mengenai cloud computing secara umum. Nah, cloud computing ini adalah sebuah sumber daya IT, informasi dan teknologi, yang ada di internet, yang dapat disampaikan atau kita minta berdasarkan apa yang kita inginkan dengan biaya yang berdasarkan apa yang kita gunakan, atau best as you go pricing. Nah, daripada kita memiliki atau membeli atau mengelola sebuah data center dan juga server secara fisik, nah kita juga dapat menggunakan layanannya sebagai sebuah bentuk teknologi yang dapat kita akses. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan power, lalu ada penyimpanan data bentuk fisik, dan juga ada database, dan juga ada bentuk-bentuk cloud yang lain yang digunakan oleh cloud provider. Nah, salah satu contoh cloud provider adalah ada yang dinamakan dengan Amazon AWS dan juga ada Google Cloud. Nah, siapa saja yang menggunakan cloud computing, bahwa bentuk-bentuk organisasi ataupun personal dapat menggunakan cloud computing. Nah, misalkan kalau saya sebagai seorang mahasiswa, saya bisa menggunakan membuat satu bentuk website sederhana yang disimpan dalam bentuk cloud, sehingga akan lebih mudah dalam kita menentukan hosting yang paling reliable. Kita bisa membuat sebuah sistem aplikasi, misalkan kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari penderita COVID dalam satu daerah tertentu dalam sebuah sistem yang kita deploy dalam bentuk cloud dengan lebih mudah. Seperti itu. Nah, keuntungan apa yang kita dapatkan dari cloud computing? Salah satunya adalah agility. Nah, dengan menggunakan cloud computing kita dapat dengan mudah meningkatkan kapasitas. Apakah misalkan di sana servernya akan kita jadikan 2, 3 atau bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, tanpa harus kita melakukan power down dulu pada sisi servernya, atau misalkan kita ada maintenance dulu kita informasikan, jadi si servernya tetap dapat menyala, tapi kita bisa meningkatkan kapasitas sesuai dengan kita inginkan pada saat itu juga. Nah, juga terkait dengan elastisitas, bahwa kita resource-nya kita dapat tambah, baik itu memori ataupun prosesor, dan juga jumlah komputer itu sendiri. Lalu terkait dengan biaya, tentu saja kalau kita menggunakan cloud, kita akan lebih murah dalam sisi modal atau capital expense-nya. Artinya tidak harus ada pembelian server, pembelian hard disk, dan pembelian switch, router, dan sebagainya. Kita tinggal menggunakan resources yang ada. Ingat bahwa ketika kita membeli sebuah resources, berarti kita harus melakukan maintenance juga. Nah, maintenance ini dilakukan oleh si penyedia dari cloud computing itu sendiri. Lalu kita juga dapat dengan mudah dalam hitungan singkat, dalam hitungan menit, dapat melakukan deploy, bahwa kita butuh satu buah server saat ini dalam bentuk cloud untuk sistem operasi Linux misalkan. Nah, kita dapat dengan mudah membuatnya dengan secara singkat. Nah, tipe-tipe dalam cloud ada beberapa, di antaranya adalah ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Nah, di sini terdiri dari bangunan, blok bangunan dari yang digunakan untuk cloud IT itu sendiri. Di sini terdapat ada jaringan, virtual jaringan, komputer virtual atau dedicated hardware, dan ada data storage yang kita gunakan. Lalu ada platform as a service.
pada platform as a service kita tidak lagi memperhitungkan si infrastruktur itu sendiri, jadi kita tinggal menggunakan dan fokus pada pengembangan dari sistem yang akan kita gunakan atau aplikasi yang kita gunakan. Lalu ada lagi adalah software as a service atau SaaS. Nah, di sini kita sudah disediakan ada produk-produk komplit yang sudah berjalan dan kita tinggal menggunakan itu berupa software misalkan berupa web based email, lalu ada kita tidak lagi memperhitungkan atau mengkhawatirkan tentang bagaimana akan dikelola dan karena sudah berjalan pada sebuah infrastruktur yang manage. Kita tinggal berpikir bagaimana software itu akan kita gunakan. Nah, itu mungkin beberapa pengenalan mengenai cloud computing. Salah satu fitur cloud computing akan kita manfaatkan yaitu penggunaan Amazon AWS. Nah, pada Amazon AWS kita dimungkinkan untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sana. Tentu saja fiturnya sangat luas sekali yang kita bisa manfaatkan. Solusi-solusi yang bisa disampaikan oleh Amazon AWS sangat banyak beragam terkait dengan IT. Nah, salah satunya adalah Anda sebagai mahasiswa bisa memiliki atau memanfaatkan fitur atau fasilitas dari AWS sebagai mahasiswa, yaitu ada pada bagian AWS Educate. Nah, dengan menggunakan AWS Educate ini bahwa Anda akan diberikan ada gratis selama 1 tahun masa percobaan server cloud yang bisa dibilang mencukupi untuk dipakai sebuah website. Nah, berarti kita akan bisa mengetahui bagaimana infrastruktur jaringan dalam pengelolaan sebuah website berbentuk cloud. Nah, tentu saja pada masa percobaan ini ada beberapa fitur yang tidak dapat digunakan. Nah, contohnya seperti pemilihan spesifikasi server yang hanya boleh 1 instan saja. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan fitur menggunakan AWS Educate? Di sini Anda bisa arahkan pada URL aws.amazon.com/education AWS Educate, atau misalkan Anda bisa cari saja AWS Educate. Nah, ada klik AWS Educate. Di sini tidak hanya terbatas pada mata kuliah yang akan disampaikan, tapi Anda bisa mengembangkan diri Anda untuk bisa mendapatkan resources dari AWS, baik untuk menggunakan kelas AWS Educate ataupun ada fitur-fitur dari Anda misalkan dapat mempelajari secara menyeluruh mengenai AWS itu sendiri. Ada training dan juga ada certification. Tentu saja certificationnya sudah skala internasional. Nanti Anda bisa mengembangkan diri Anda untuk menjadi sebuah praktisi cloud menggunakan AWS ataupun praktisi cloud menggunakan provider cloud yang lainnya. Nah, untuk memulai kita klik join AWS Educate. Di sini saya akan berlaku sebagai mahasiswa, akan saya coba contohkan. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Nah, di sini ada 3 buah step yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah Anda tentu saja mengklik sebagai student. Di sini saya sudah siapkan satu buah akun student menggunakan email @ibik.ac.id. Nah, pada step kedua kita akan pilih school atau nama institusi yang digunakan. Nah, di sini salah satu keuntungannya bahwa kita sudah terdaftar pada AWS Educate sebagai institusi. Jadi Anda tinggal cari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Di sini ada pilihan negara, ada pilih Indonesia, ada first name, ada last name,
Ada email. Nah, pada pilihan graduation month dan graduation year, Anda pilih kira-kira Anda akan lulus pada tahun berapa atau Anda sudah lulus pada tahun berapa. Di sini dicontohkan, misalkan Anda sekarang semester 4 2021, berarti kurang lebih akan lulus pada tahun 2023, misalkan pada bulan Agustus. Di sini Anda pilih tahun lahir dan tanggal bulan lahir. Misalkan saya pilih ada tahun 80. Ini ada promo code atau opsional. Anda pilih bukan robot, kita coba. Nah, di sini ada agreement, term and condition atau syarat dan ketentuan. Kita harus scroll dulu. Anda klik I agree, lalu pilih submit. Nah, pendaftaran sebagai mahasiswa atau sebagai student pada AWS Educate sudah selesai. Langkah berikutnya adalah akan ada sebuah email yang dikirimkan dari AWS Educate atau Amazon AWS ke alamat email Anda. Silakan Anda buka alamat email Anda. Kita contohkan. Nah, di sini ada AWS Educate Support email verification. Nah, Anda klik email verification-nya. Lalu setelah Anda daftarkan tadi atau lalui prosesnya, maka dibutuhkan ada pemrosesan dari AWS Educate. Jadi akan ada verifikasi email Anda sudah dilakukan dan berikutnya kurang lebih ada waktu sampai 2-3 hari untuk melihat bahwa apakah AWS Educate Anda diterima atau ditolak oleh AWS Educate. Nah, silakan lakukan proses yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti akan saya bantu pada sisi AWS sebagai teachernya.